Rangga tidak terpilih. Bukannya Rangga tidak membenci Wendy, apalagi tidak ingin membalas dendam terhadap Wendy. Yang terpenting sekarang adalah dia tidak berani memprovokasi Alex. Setelah itu, Surya pergi mencari Mega. "Nak, kamu mau berdiam diri melihat kakakmu ditembak?" Mega juga tidak membuat pernyataan, sikapnya sama dengan ayahnya sekarang. Jika dia tidak bisa bertentangan dengan Alex, maka lebih baik tidak. Tapi siapa sangka, kurang dari sehari kemudian, Wendy secara terbuka menghubungi perwakilan bisnis di semua tingkatan di 6 provinsi dan 1 kota di Jakarta untuk memilih ketua perwakilan bisnis yang baru. Perlu diketahui kalau Rangga telah menjabat sebagai ketua bisnis selama 6 tahun berturut-turut. Meskipun ketua bisnis Jakarta tidak ada apa-apanya, tapi yang diwakili adalah sebuah identitas, yaitu posisi teratas dunia bawah di kota Jakarta. Siapa yang bisa duduk di posisi ini, maka dialah yang akan menjadi pemimpin di Jakarta. Terlihat jelas kenapa Wendy secara terbuka mengajukan pemilihan ulang ketua bisnis. Dia pasti diperintahkan oleh Alex untuk menggulingkan kerajaan bisnis yang dibuat oleh Rangga. Jika Rangga berhenti menjadi ketua bisnis, maka bisnis keluarga utama secara alami akan anjlok. Yang paling serius adalah pelabuhan kapal pesiar Teluk Indah mungkin akan dikelola oleh orang lain. Penggantian pengelola dermaga adalah hal yang paling tidak dapat diterima bagi Rangga. Dia telah menginvestasikan ratusan miliar pada tahap awal. Jika pemerintah tidak terus bekerja sama dengannya, tidak hanya uang-uang itu hangus, tetapi juga akan mempermalukannya setengah mati. Konferensi bisnis kota Jakarta diadakan tepat waktu di ruang konferensi di lantai 3 gedung kantor Kadin. Pada saat itu, semua tokoh terkemuka di kalangan bisnis akan hadir. Beberapa tokoh berpengaruh dari 6 kabupaten juga akan hadir. Dengan total 7 orang perwakilan ini semuanya adalah anggota Kamar Dagang dan masing-masing memegang hak pilih. Rangga dan Alex juga hadir. Alex ada di sini untuk menggantikan Erika yang sedang dirawat di rumah sakit. Nama Erika sudah masuk daftar calon. Rangga tahu dalam hatinya bahwa tidak peduli seberapa hebat Alex, tidak akan mudah untuk merebut posisinya sebagai ketua bisnis. Bagaimanapun, perwakilan dari 6 provinsi dan 1 kota semuanya adalah orang pilihan Rangga. Meskipun Wendy mungkin memilih Erika, tapi 6 orang lainnya tidak mungkin memihak Alex begitu cepat. Bahkan jika Alex kemungkinan akan menyuap 1 atau 2 dari mereka, setidaknya setengah dari mereka juga masih berhubungan denganku. Setelah Alex tiba, dia menyapa semua orang dan duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Aturan pemilihan adalah setiap suara dari masing-masing ke-7 anggota di tempat tersebut dihitung sebagai 10 poin. Anggota bisnis lainnya akan dihitung sebagai 1 poin per suara. Mega duduk di sebelah Rangga, dia berbisik pada ayahnya, "Yah, menurut pengamatanku barusan, ada yang aneh dengan ekspresi wajah sekelompok orang yang kamu pilih ini." Rangga berkata, "Mungkinkah mereka semua memihak Alex sekarang?" Mega berkata, "Alex terlalu kuat sekarang, dan hanya sedikit dari orang-orang ini yang bisa dipercayai." Rangga berkata, "Belum pasti. Royadi dari Provinsi Doho, Prasmulyo dari Provinsi Wongso dan Wanto dari Provinsi Raton. Mereka masih mengundangku untuk makan beberapa hari yang lalu dan berkata akan terus mendukungku." Mega menghela nafas dan berhenti berbicara. Pemungutan suara sudah dimulai, dan setiap perwakilan menerima surat suara kecuali kandidat, yang dibagi menjadi 2 warna, putih dan merah. Poin warna putih adalah 1, sedangkan yang merah adalah 10 poin. Karena pemungutan suara ini bersifat rahasia, setelah surat suara ditulis, dimasukkan ke dalam kotak suara, dan kemudian notaris mulai menghitung suara. Hasil penghitungan suara keluar dengan cepat, notaris berkata, "Sekarang saya akan mengumumkan hasil akhir dari kedua kandidat."
Rangga, 18 suara. Erika, 109 suara. Tidak ada yang mengira skor Rangga dan Erika bisa berbeda jauh. Rangga berdiri dengan terkejut. Kalian tidak salah hitung. Notaris berkata dengan tenang, Tuan Rangga, kami tidak akan pernah membuat kesalahan. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa jumlah suara secara langsung. Rangga melambaikan tangannya, tidak perlu. Dia tampak tak berdaya, dan duduk kembali di kursi. Selanjutnya, notaris mengumumkan bahwa Erika terpilih sebagai ketua Kamar Dagang saat ini. Karena Erika masih belum pulih dari lukanya di rumah sakit, dia tidak bisa hadir ke tempat ini. Maka dari itu Alex yang menggantikan Erika untuk berbicara. Ketua Kamar Dagang akan memiliki sebuah ruangan kantor di Gedung Kadin, serta sebuah papan nama bertulis Wakil Ketua. Karena jabatan ini perlu diangkat kembali oleh pemerintah kota, jadi untuk sementara gelar ini masih menjadi milik Rangga. Semua orang tahu betul kalau dalam beberapa hari lagi, posisi Rangga sebagai Wakil Ketua Bisnis Jakarta akan dicabut. Erika yang masih sangat muda akan menjadi Wakil Ketua Kadin Jakarta dan juga Ketua Bisnis. Pada saat yang sama, diumumkan juga bahwa keluarga terkaya No. 1 di Jakarta akan berganti kepemilikan, dan keluarga utama secara resmi tergeser mulai hari ini. Ketika Mega membantu ayahnya meninggalkan tempat tersebut, dia menyadari bahwa Rangga terlihat menua drastis. Ketika hampir keluar dari pintu utama, mereka berpapasan dengan Wendy yang baru saja datang. Wendy memberi selamat, Tuan, selamat atas pensiunmu yang gemilang. Sejujurnya, kamu benar-benar sudah tua dan tidak lagi mampu. Kamu tidak bisa lagi memimpin kami para anak muda. Tapi, bagaimanapun juga, kamu adalah senior kami. Jika ada masalah di Jaktim kelak, kamu bisa mencariku kapan saja. Wendy masih dengan senang hati membantumu. Haha. Rangga mendengus, kalau begitu terima kasih Wendy. Mega, ayo pergi. Rangga jatuh sakit begitu pulang, dia demam tinggi, dan berbicara omong kosong. Mega tahu kalau ayah begini karena terlalu emosi. Alex, Wendy, kalian sudah keterlaluan. Wendy, kamu bahkan sengaja mengejeknya. Kamu pasti sudah bosan hidup. Mega mondar-mandir di dalam kamar, dia sedang memikirkan cara untuk membalas dendam pada Wendy. Pada saat ini, seseorang di luar pintu berkata, Nona, saya Wanto. Bisakah saya masuk? Mega tahu kalau Wanto adalah orang kepercayaan ayahnya, yang juga merupakan orang terkemuka di Provinsi Raton. Tuan Wen, Anda bukan orang luar, jangan sungkan. Masuklah. Setelah Wanto memasuki kamar, dia terlebih dahulu menjenguk Rangga yang sakit, lalu pergi ke ruang tamu. Nona. Saya rasa penyakit Tuan Rangga karena emosi berlebihan. Mega berkata, iya. Dia emosi karena sekelompok bajingan itu. Awalnya, mereka semua mendapat manfaat dari keluarga utama, tetapi sekarang semuanya berpihak pada Alex. Ayahku masih belum bisa menerima kenyataannya. Wanto berkata, suara Tuan Rangga tidak lebih dari 20. Itu berarti hanya satu anggota yang memilih Rangga. Jika saya katakan, orang itu adalah saya, apakah Nona percaya? Mega berkata, tentu saja. Dengan kedatangan Anda kemari hari ini sudah membuktikan semuanya. Tidak ada orang lain yang akan datang lagi. Wanto berkata, Nona, katakan saja. Saya akan mengatur orang untuk membunuh Alex. Menantu hebat seperti dewa. Pembunuhan Wendy. Mega mencibir, Wanto, kamu Pembunuhan Wendy. Mega mencibir, Wanto, kamu punya otak. Tentara bayaran iblis saja tidak bisa. Dengan apa kamu membunuhnya? Wanto menggertakkan giginya,
Tapi, dia tidak boleh dibiarkan begitu saja, aku tidak bisa meredakan amarahku. Nona, meskipun aku tidak bisa menyingkirkan Alex, tapi aku bisa membunuh tangan kanannya. Pemilihan kali ini adalah ulah Wendy. Jika Nona memberi perintah, aku akan segera membasmi semua keluarganya. Mega berpikir dengan tenang sejenak, Wanto, sekarang adalah masa kritis, ditambah hubungan Alex dengan kepolisian sangat dekat. Jika kamu pergi membunuh Wendy, dan ternyata gagal, atau jika ada yang salah, nyawa kita berdua akan dalam bahaya. Wanto menepuk dadanya, Nona, saya, Wanto, terlepas dari keberhasilan insiden ini, saya berjanji bahwa keluarga utama tidak akan terlibat. Mega mengangguk, Wanto, kalau begitu aku berterima kasih padamu mewakili ayahku. Sembari berkata, dia membuka laci dan mengeluarkan pistol berwarna perak abu-abu. Bawa pistol ini bersamamu. Jika semuanya sudah selesai, atur saudara-saudaramu pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Mega mengeluarkan satu lembar cek senilai 11 miliar dan menyerahkannya kepada Wanto. Wanto pada awalnya tidak mau, tetapi kemudian Mega membujuknya untuk menerima uang itu. Nona, tunggu saja kabar baik dari saya. Wanto kembali ke Provinsi Raton dan segera mencari 8 pembunuhnya yang paling terpercaya. Kedelapan orang ini dikenal sebagai 8 prajurit darah Raton, mereka telah mengikuti Wanto selama bertahun-tahun, dan sudah sedekat saudara. Wanto mengatakan tentang rencananya untuk membunuh Wendy, dan 8 bersaudara itu segera menyatakan dukungan mereka. Kak, Wendy benar-benar biadab. Dia harus dibunuh. Serahkan saja tugas ini pada kami. Wanto mengeluarkan pistol dan cek, lalu berkata kepada pemimpin 8 prajurit darah Raton, entah masalah ini berhasil atau tidak, kalian harus pergi ke luar negeri selama 2 tahun setelah kejadian itu. Aku akan memberitahu kalian jika masalah ini sudah lewat. Jangan telepon, apalagi kembali jika tidak ada kabar dariku. Kami mengerti, Kak. Mereka menerima pistol dan cek tersebut, mulai merencanakan pembunuhan Wendy. Rumah Wendy terletak 10 mil di sebelah timur Jakarta. Pemandangan di sini sangat indah. Dapat melihat laut dari atas gunung. Dekorasi villa ini juga sangat mewah. Malam ini, Wendy dan kedua putranya berkumpul untuk menikmati masakan rumahan. Salah satu dari 2 putra Wendy berkecimpung dalam politik dan yang lainnya dalam bisnis. Hampir setiap malam di akhir pekan, ketiganya akan berkumpul bersama. Hari ini pun tidak terkecuali. Hari ini, saat perjamuan keluarga baru saja setengah jalan, tiba-tiba ada kekacauan di lantai bawah. Seorang pengawal berlari dengan panik, "Tuan Wendy, ada pembunuh kemari." Tak berapa lama kemudian, seorang pria berbaju hitam bergegas naik dari tangga. Pisau tajam di tangan pria berbaju hitam langsung menusuk bagian punggung pengawal. Pengawal itu menjerit dan terkapar ke lantai. Wendy juga bisa bela diri, melihat situasi yang di luar kendali, dia segera mengambil bangku dan melemparkannya ke pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu menghindar. Wendy bertanya, "Siapa kamu? Apa aku punya dendam denganmu?" Pada saat ini, 3 pria berpakaian hitam lainnya juga naik ke atas, masing-masing memegang pisau panjang. Mereka semua memakai penutup wajah berwarna hitam, tatapan mata mereka sangat tajam, dan mereka juga kejam. Jelas mereka ingin memusnahkan keluarga Wendy. Kedua putra Wendy juga bisa sedikit bela diri. Putra sulungnya mengambil botol anggur, dan si bungsu berbalik untuk mengambil tongkat baseball. Keempat pria berbaju hitam itu saling mengirim sinyal, "Maju." Keempatnya turun tangan bersama. Wendy benar-benar tidak ragu-ragu, lagi pula, dia juga lumayan hebat. Dia bergegas menyerang dengan bangku kayu di tangannya, bruk, brak, dia benar-benar tidak rugi sama sekali.
Di bawah kepemimpinan ayahnya, kedua putra Wendy juga bertarung sengit satu sama lain. Wendy berteriak sambil bertarung, "Hei, cepat kemari. Ada pembunuh." Di lantai pertama rumah Wendy, setidaknya ada 5 atau 6 pengawal yang bertugas sehari-hari. Wendy khawatir dia tidak akan bisa mengalahkan orang-orang ini, jadi dia berteriak minta tolong. Namun, tidak ada satupun yang datang. Sebaliknya, kedua putranya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lengan kiri putra sulungnya ditebas oleh seorang pembunuh, darah mengalir deras, putra sulungnya berteriak kesakitan sebelum terkapar di lantai. Ketika Wendy datang untuk menyelamatkan putra sulungnya, perut putra bungsu malah ditikam oleh seorang pembunuh, dan putra bungsunya juga jatuh dalam genangan darah. Wendy sungguh sakit hati. Saking marahnya, dia menendang seorang pembunuh hingga terlempar, lalu membanting bangku ke arahnya. Segera kepala pembunuh itu berlumuran darah. Karena seni bela diri Wendy yang cukup bagus, serangan 4 orang itu tidak dapat menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Pemimpin pembunuh itu mengeluarkan pistol perak dan menembaki Wendy. Wendy sangat pintar. Melihat si pembunuh mengeluarkan senjatanya, dia segera berguling menghindari. Alhasil tembakan itu tidak mengenai sasaran. Saat pembunuh itu hendak menembakkan tembakan kedua, sebuah sosok bergegas naik dan langsung tiba di depannya. Dia meraih pergelangan tangan si pembunuh dengan kuat dan mematahkannya. Orang ini tidak lain adalah Eddie. Eddie datang untuk menepati undangan Wendy malam ini. Dia tidak menyangka karena terlambat datang, rumah Wendy malah diserang pembunuh. Eddie baru saja mengalami pertempuran di lantai bawah. Di lantai bawah, 4 pembunuh berpakaian hitam telah membunuh 5 pengawal di rumah Wendy. 4 lainnya naik untuk membunuh Wendy dan kedua putranya, sedangkan 4 orang lainnya berjaga di lantai bawah. Eddie hanya 1 tingkat di bawah Alex. Dia lebih dari cukup untuk menangani para pembunuh ini, dan dalam waktu 2 menit, dia sudah membunuh mereka semua. Eddie tahu bahwa Wendy mungkin dalam bahaya, oleh karena itu dia segera datang. Hasilnya dia datang pada waktu yang tepat, dia segera menyambar pistol si pembunuh saat hendak menembak. Ketika 3 pembunuh lainnya segera datang membantu saat melihat kakak tertua mereka dalam bahaya, Eddie juga tidak mau tahu lagi. Dia menembakkan 4 peluru berturut-turut dan membunuh 3 pembunuh lainnya. Saat hendak membunuh yang terakhir, Wendy berteriak, "Eddie, jangan bunuh dia, biarkan dia hidup." Oke. Eddie menyimpan pistolnya dan menangkap bos pembunuh itu. Bos pembunuh itu setingkat lebih rendah daripada Eddie. Lengannya dipatahkan oleh Eddie dan ditangkap hidup-hidup hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sedangkan Wendy telah menelpon polisi dan ambulans. Kedua putranya terluka parah, untungnya, nyawa mereka tidak terancam, tetapi lengan putra sulungnya telah ditebas dan dia pingsan karena kesakitan. 5 menit kemudian, mobil polisi dan ambulans tiba bersama. Semua orang bergegas membawa yang terluka ke dalam ambulans terlebih dahulu, dan kemudian membersihkan kekacauan. Wendy merasa hal yang terjadi hari ini pasti bukan kebetulan, dia tidak berani menyembunyikannya dan segera melaporkannya ke Alex. Alex seketika marah besar, tidak perlu ditebak lagi, ini pasti kelakuan Rangga. Aku ingin mengampunimu, tapi kamu tidak tahu bersyukur dan ingin melawanku. Aku tidak peduli apa yang telah dilakukan Wendy sebelumnya. Sekarang, dia adalah saudaraku. Dia sangat antusias dan membantuku menangkap Elno. Menyentuhnya sama saja dengan menantangku. Menantu hebat seperti dewa. Tumor ganas. Karena Eddie menangkap 1 orang, dan sekarang telah diserahkan kepada pihak kepolisian, Alex memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk melihat apakah Nova mengetahui identitas si pembunuh. Alex berkata kepada Erika, "Kamu sudah tidak apa-apa. Biar ibu dan Hengki yang membantumu mengurus prosedur kepulangan nanti.
Ada yang terjadi pada keluarga Wendy, dan banyak yang meninggal. Aku harus pergi dulu. Erika berkata, pergilah. Jangan khawatir tentang aku. Begitu Alex pergi, Dr. Yenny datang. Dia memegang laporan pemeriksaan Erika di tangannya. Setelah memasuki bangsal, Dr. Yenny bertanya, bagaimana perasaanmu dalam 2 hari terakhir? Erika berkata, tidak apa-apa, aku merasa cukup baik. Kepala juga tidak sakit lagi. Wajah Dr. Yenny agak serius, dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana suamimu? Erika berkata, dia lagi keluar, Dok, apakah hasil pemeriksaannya sudah keluar? Dr. Yenny melihat laporan pemeriksaan di tangannya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Erika merasakan firasat buruk melihat ekspresi wajahnya yang tidak benar. Dok, apakah ada masalah? Atau, ada efek samping dari cederaku kali ini? Wajah Dr. Yenny dengan sungguh-sungguh berkata, Erika, kami telah melakukan pemeriksaan mendetail terhadap bagian dalam tengkorakmu. Yang membingungkan kami adalah ada bagian jaringan pembuluh darah di kepalamu yang sulit diperiksa. Kelihatannya juga bukan penyumbatan yang terjadi oleh benturan keras, karena bagian bayangan ini sangat dekat dengan sistem saraf pusatmu, menurut tebakan kami. Dr. Yenny tidak mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi wajah Erika tiba-tiba berubah. Maksudmu, itu mungkin tumor? Dr. Yenny mengangguk, tapi jangan khawatir dulu, itu hanya tebakan kami. Aku sarankan untuk memperhatikan kondisi fisikmu setelah pulang nanti. Jika ada yang tidak nyaman dengan kepalamu, kuharap kamu bisa kembali ke rumah sakit kapanpun untuk diperiksa. Erika berkata dengan sungguh-sungguh, baik. Dok, gejala apa yang akan muncul kalau itu memang tumor? Dr. Yenny berkata, jika tidak ada tumor, kamu tidak akan mengalami gejala yang buruk. Sakit kepala ringan itu normal. Jika kamu mengalami sakit kepala yang parah, mual, muntah, dan gangguan penglihatan, maka kamu harus memeriksakannya tepat waktu. Ini semua gejala tumor ganas. Baiklah, terima kasih, Dok. Erika mengambil laporan pemeriksaan dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dr. Yenny berkata lagi, dengan kondisi fisikmu saat ini, kamu sudah bisa pulang, tetapi ingatlah kembali check up. Iya. Erika tidak terlalu khawatir, bagaimanapun, kemungkinan menderita tumor ganas terlalu kecil. Pada saat ini, Hengki, Saras dan Ferdi datang dari luar bersama-sama. Saras berkata sambil tertawa, ayahmu dan aku telah menyelesaikan prosedur pemulangan untukmu. Kamu juga sudah pulih. Ada banyak hal-hal yang menunggumu di perusahaan. Hengki berkata, Presdir, mobilnya sudah siap, bisakah kita pulang sekarang? Erika berkata, oke. Ayo pulang. 8 pembunuh yang dikirim oleh Wanto gagal membunuh Wendy, dan 1 ditangkap. Hal ini membuat Wanto panik. Perlu diketahui kalau 8 pembunuh ini semuanya adalah buronan penting yang dicari oleh polisi di seluruh negeri. Mereka telah bersembunyi di tempatnya dalam waktu yang lama. Rencananya ingin meminta mereka membunuh Wendy dan kemudian pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Tapi siapa sangka, malah gagal dan ditangkap. Wanto khawatir orang yang ditangkap itu akan menyebutkan namanya. Dia mondar-mandir di dalam kantor. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa menemukan solusi yang baik. Wanto tahu bahwa Wendy akan balas dendam padanya, tetapi semua bawahannya yang cakap sudah mati, siapa yang akan melindunginya? Terutama pembunuh yang dikirim olehnya juga telah melukai kedua putra Wendy. Jika bukan karena keduanya beruntung, mereka pasti sudah mati. Akankah Wendy membalas semua ini kepada putra dan putrinya? Putrinya baru berusia 6 tahun dan baru masuk SD, sedangkan putranya baru kelas 1 SMP. Mereka adalah anak kesayangannya.
Wanto sedikit menyesal sekarang karena telah membantu Rangga. Untuk apa meninggalkan kehidupan yang tenang, yang lain saja tidak mengatakan apa-apa, tapi aku malah mengajukan diri untuk melawan ketidakadilan seperti orang bodoh, dan malah berakhir seperti ini. Jika dipikirkan lagi, Gegabah memang awal bencana. Pembunuh itu cepat atau lambat pasti akan menyebutkan namanya di depan polisi. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk diam. Wanto mengambil pakaian dan melajukan mobil ke Provinsi Doho. Dia berencana untuk menemui teman baiknya Royadi. Dia berharap Royadi dapat membantunya melewati kesulitan. Ada sepenggal jalan pegunungan dalam perjalanan ke Provinsi Doho, saat Wanto sedang berpikir tentang bagaimana membujuk Royadi untuk membantunya berdamai dengan Wendy. Bahkan jika dia harus mengeluarkan banyak uang juga tidak apa, tiba-tiba, sebuah truk bermuatan berat di depan menabrak ke arahnya. Wanto ingin menghindarinya, tetapi terlambat. Dia buru-buru memutar setir, tetapi pada akhirnya, dia tetap ditabrak mobil lawan dengan keras. Mobil Wanto seketika terguling ke bawah lembah. Berita Wanto meninggal dalam kecelakaan mobil sampai ke telinga Rangga. Rangga tersenyum pahit pada dirinya sendiri tanpa mengatakan apa-apa. Tangan Mega yang sedang memberi Rangga obat gemetaran sejenak, mengakibatkan obatnya hampir tumpah. Iya, mereka menyerang Wanto. Rangga mengangguk, aku sudah menduganya sejak awal. Sebenarnya, Wanto tidak seharusnya melawan Wendy. Wendy sekarang adalah orang kepercayaan Alex, Wanto terlalu gegabah. Mega menghela nafas, iya, aku yang meminta Wanto melakukannya. Rangga berkata, Mega, kita tidak lagi dapat mempertahankan posisi kita di Jakarta. Cepat atau lambat, bisnis keluarga kita akan ditelan oleh Alex. Pagi ini, Pemkot secara resmi memberitahuku bahwa mereka akan mencari mitra kerja lagi untuk pelabuhan kapal Jakarta. Mega berkata dengan cemas, bagaimana pemerintah bisa ingkar janji? Kalau begitu kita bisa berpegang teguh pada tanah di sepanjang Sungai Teluk Indah, berapapun harganya tidak akan diserahkan. Rangga menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Alex dan pemerintah bergabung untuk melawan kita. Kita sama sekali tidak bisa melawan. Mega mencibir, iya, masalahnya belum sampai pada tahap di mana Alex yang berkuasa atas segalanya. Aku sudah punya serangkaian rencana. Istirahatlah di rumah dan tunggu kabar baik dariku. Rangga menatap putrinya dengan heran, meskipun dia tidak tahu strategi cerdas apa yang dibuat putrinya, tapi dia sangat mengenal Mega, tidak hanya banyak akal, tetapi juga tegas. Jika tidak ada Alex, keluarga Wibowo akan diinjak-injak oleh putrinya cepat atau lambat. Alex ini benar-benar musuh bebuyutan kami. Episode sebelumnya, pembunuhan Wendy. Episode berikutnya, kembali munculnya Sandy.